Namaku Dian, usia 32 tahun. Aku adalah seorang guru les privat yang jatuh cinta pada duda satu anak. Namanya Reza, lelaki tenang, penuh perhatian, dan selalu tahu bagaimana caranya membuatku merasa penting. Kami menikah 2 tahun lalu setelah masa pendekatan yang cukup singkat. Kata orang, menikah dengan duda itu harus siap mental. Tapi aku merasa justru Reza yang lebih dewasa dan penuh pengertian. Hidup bersamanya terasa damai. Reza punya anak perempuan dari pernikahan sebelumnya. Nadine, usianya 10 tahun. Manis, cerdas, dan cepat akrab denganku. Sejak awal, aku berusaha jadi teman baiknya sebelum jadi ibu barunya. Dan syukurlah, Nadine menerimaku lebih baik dari yang kuduga. Aku boleh panggil kamu Mama, kan? Katanya waktu pertama kali aku menemaninya tidur. Air mataku hampir jatuh. Boleh, sayang. Kalau kamu nyaman, Mama akan selalu ada buat kamu. Di awal pernikahan, Reza sering bilang kalau aku membawa ketenangan yang sudah lama dia cari. Katanya, pernikahan pertamanya penuh cekcok dan tidak sehat, meskipun mereka berpisah secara baik-baik demi Nadine. Aku nggak dendam sama Rani, katanya, menyebut nama mantan istrinya. Tapi kami sudah nggak cocok. Kami sepakat pisah dan masing-masing mencari bahagia. Aku percaya, karena Reza tidak pernah sekalipun menunjukkan tanda-tanda dia masih menyimpan perasaan. Bahkan saat Rani datang ke rumah untuk menjenguk Nadine, mereka tampak sangat biasa saja, sopan, formal. Hari-hariku terasa lengkap. Pagi memasak sarapan untuk keluarga kecilku, siang mengajar les anak-anak SD di rumah, sore menyiapkan makan malam, dan malam mendongeng untuk Nadine. Aku pikir, mungkin inilah definisi bahagia. Bukan hidup mewah atau liburan ke luar negeri, tapi rasa tenang ketika kamu pulang ke rumah dan tahu ada orang-orang yang mencintaimu. Tapi aku tidak tahu. Ternyata rumahku sedang dibangun di atas pasir, dan angin pertama akan datang lebih cepat dari dugaanku. Angin itu bernama Rani. Awalnya dia hanya datang sesekali seminggu sekali, menjenguk Nadine. Biasanya sore hari, saat aku sedang mengajar. Jadi aku jarang bertemu langsung dengannya. Tapi belakangan, frekuensinya meningkat. Seminggu sekali jadi dua jadi tiga. Lalu tanpa permisi, ia muncul di hari biasa dengan alasan yang tak pernah sama. Pernah suatu pagi aku melihat sepatunya di teras. Sepatu flat hitam dengan hak kecil yang pasti bukan milikku. Aku tanya pada Reza, dan dia bilang, Rani semalam kesini, bawain buku pelajaran Nadine. Kebetulan kamu udah tidur, aku nggak bangunin. Aku terdiam. Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku tidur lebih dulu dari Reza. Hari berikutnya, aku bertemu langsung dengan Rani. Dia datang saat aku sedang menyuapi Nadine sarapan. Oh, kamu masih di rumah? Katanya sambil masuk begitu saja, tanpa salam. Aku tersenyum, meski jantungku terasa seperti tertusuk jarum halus. Iya, hari ini lesnya sore. Dia duduk di ruang tamu, membuka bungkus bekal yang katanya dia masakan khusus untuk Nadine. Aku bikin sup ayam favoritnya. Dia nggak doyan. Kalau kamu masak terlalu banyak lada, ya. Kalimat itu seperti bunga yang dilempar tapi batangnya berduri. Senyumku menegang. Nadine bilang dia suka yang aku masak. Kok? Jawabku pelan. Reza muncul dari kamar. Bajunya masih setengah kancing. Saat melihat Rani, dia langsung berubah ramah. Udah datang. Tumben pagi-pagi. Mereka bicara beberapa menit seperti aku tidak ada di ruangan. Tentang sekolah Nadine, soal dokter gigi. Bahkan soal restoran baru yang katanya dulu pernah kita datangi, ya, waktu Nadine masih kecil. Aku duduk di pojok meja makan, sendirian, sambil menyendokkan sisa sarapan. Nadine ke tempat cuci piring. Rani menertawakan satu cerita, dan Reza ikut tertawa kecil. Tawa itu terlalu nyaman, terlalu akrab. Setelah Rani pulang, aku menanyakan hal kecil yang mengganjal. Kenapa kamu nggak cerita kalau Rani sering kesini? Reza mengangkat alis. Dia cuma datang sebentar-sebentar. Kan dia ibunya Nadine. Aku pikir kamu nggak akan masalah. Bukan masalah, cuma rasanya Jetty seperti orang asing di rumah sendiri. Reza terdiam. Matanya tak menatapku langsung, seolah sedang menimbang kata.
Dian, kamu tahu aku nikahi kamu bukan karena aku masih cinta sama dia, kan? Tapi Rani akan selalu jati bagian dari hidup Nadine. Kita nggak bisa menghindar dari itu. Aku mengangguk, mencoba menerima logika yang menusuk hati. Tapi malam itu, saat aku membereskan kamar tidur, aku menemukan hal kecil lain yang membuat perasaanku tak bisa lagi dibungkam oleh logika. Sebuah foto terselip di dalam laci meja samping tempat tidur. Foto Reza dan Rani berdua tersenyum memeluk. Nadine kecil, bukan soal fotonya, tapi tulisan di belakangnya yang membuatku terpaku, selalu pulang ke tempat yang benar. Tanganku gemetar saat meletakkannya kembali. Entah kenapa aku merasa, aku bukan tempat pulang yang dimaksud. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini mungkin sengaja kuabaikan. Reza semakin jarang memelukku sebelum tidur. Nadine lebih sering tidur di kamar neneknya. Dan kamar kami terasa asing, seperti tempat singgah, bukan rumah. Seperti ada seseorang yang datang saat aku tidak ada, dan aku menemukan jawabannya. Malam itu, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Les batal karena salah satu anak sakit. Jam baru menunjukkan pukul 8 malam. Rumah tampak tenang, lampu kamar menyala lembut. Kupikir akan menjadi malam biasa sampai aku masuk kamar. Spray terganti, selimut dilipat rapi, dan bantal yang biasa kupakai wangi. Tapi bukan wangiku. Aku diam beberapa detik, mengangkat bantal itu perlahan, mencium aromanya lagi. Bukan deterjan, bukan parfumku. Ini wangi yang manis, lembut, dan asing seperti bunga melati dan vanila yang dipakai wanita-wanita elegan. Keringatku dingin. Aku bukan tipe yang mudah cemburu, tapi aku bukan bodoh. Sayang, panggil Reza dari ruang tengah. Aku berusaha bersikap biasa saat dia masuk. Kamu udah ganti spray? Ya, tanyaku sambil merapikan rambut. Iya, Nadine tadi muntah-muntah. Jadi aku bersihin semua. Aku mengangguk pelan. Tapi saat aku tanya pada Nadine keesokan harinya, jawabannya lain. Aku semalam tidur di kamar nenek. Kan papa yang suruh. Kenapa? Tanyaku pelan. Nadine mengangkat bahu, memainkan bonekanya. Katanya kamar lagi berantakan. Berantakan, tapi saat aku pulang, kamar bersih seolah siap disambut pengantin baru. Aku mulai merasa, mungkin ini bukan lagi sekadar curiga. Mungkin aku sedang menyaksikan cerita yang disembunyikan dari balik tirai rumah tangga yang terlihat rapi. Malam berikutnya, Reza pulang lebih larut dari biasa. Katanya ada lembur di kantor. Tapi saat aku tanya teman kantornya yang juga temanku sejak kuliah, dia bilang semua orang sudah pulang sejak maghrib. Aku menunggu di ruang makan sampai jam 11 malam, dan saat Reza pulang, aku hanya berkata satu kalimat, "Kamu masih mencintainya?" Ya. Reza terdiam, wajahnya kaku, tapi matanya seperti berkaca-kaca. Lalu, tanpa menjawab, dia hanya menggenggam tanganku sebentar, lalu melewatinya begitu saja. Dan malam itu, aku tidur seorang diri di atas kasur yang masih menyimpan wangi perempuan lain. Pagi harinya, aku terbangun lebih dulu. Biasanya Reza yang membangunkanku dengan kecupan di dahi, hal kecil yang dulu membuatku merasa dicintai. Tapi pagi ini, dia bahkan tak menoleh saat aku lewatkan roti panggang ke hadapannya. Lembur lagi hari ini, tanyaku sambil menyimpan nada lirih yang hampir pecah. Kayaknya iya, banyak kerjaan mendadak. Jawabnya pendek, tanpa melihatku. Dia pergi lebih awal dari biasanya. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diri sendiri. Apakah aku sedang dikhianati di depan mata dan pura-pura tidak melihatnya? Hari itu, aku menyelesaikan les lebih cepat. Aku masih mengenakan seragam sederhana saat turun dari ojek dan berjalan ke arah swalayan dekat kantor Reza. Niatku hanya membeli beberapa bahan untuk makan malam. Tapi saat aku memutar arah untuk pulang lewat jalan pintas, aku berhenti mendadak. Di seberang jalan, ada Reza. Dan di sebelahnya, Rani. Mereka berjalan keluar dari pintu hotel yang elegan. Bukan hotel kecil di gang sempit, bukan juga hotel tempat orang rapat kerja, tapi hotel dengan marmer putih dan staf yang membungkuk sopan di pintu masuk.
Mereka tidak bergandengan tangan, tapi terlalu dekat, terlalu nyaman. Rani tertawa kecil sambil memukul bahu Reza dengan ringan. Reza mengusap lengan bajunya seperti sedang membersihkan debu. Tapi aku tahu, itu kebiasaan lamanya saat gugup. Aku berdiri mematung. Dunia seperti kehilangan warna. Suara kendaraan lewat, klakson, dan hiruk-pikuk sore lenyap begitu saja. Hanya ada 2 orang di depanku, suamiku dan mantan istrinya keluar dari hotel yang tak seharusnya mereka masuki bersama. Mereka belum melihatku. Aku mundur, menyembunyikan wajahku di balik masker dan kerudung, lalu berpaling, berjalan menjauh dengan langkah gemetar. Saat malam tiba dan Reza pulang, aku bertanya dengan nada setenang mungkin, meski dalam dada terasa seperti pecahan kaca. Tadi sore kamu rapat di mana? Di kantor. Kenapa? Aku lihat kamu keluar dari Hotel Ariana sama Rani. Dia terdiam. Detik itu, aku tahu dia tidak akan bisa berbohong lagi. Tapi yang lebih menyakitkan adalah jawabannya. Kami hanya bicara soal Nadine. Dia butuh tempat netral supaya nggak terlalu emosional. Lalu ia menatapku dan menambahkan, kamu jangan terlalu cemburuan, ya. Jangan bikin masalah dari hal sepele. Hal sepele, melihat suamiku keluar dari hotel bersama mantan istrinya. Apakah itu hal sepele jika hatiku sendiri yang mulai runtuh perlahan? Dan malam itu, aku kembali tidur dalam sunyi. Tapi kali ini, bukan hanya karena Reza tak menyentuhku, tapi karena aku tak lagi mengenali siapa sebenarnya laki-laki yang tidur di sebelahku. Malam itu, aku memandang punggung Reza cukup lama, hingga mataku panas dan tenggorokanku serasa menelan bara. Siapa dia sebenarnya? Laki-laki yang pernah bersumpah akan menjagaku, atau seseorang yang hanya mampir sejenak, menumpang nyaman, lalu kembali ke tempat asalnya? Aku butuh jawaban dan kali ini, aku tidak akan diam. Keesokan harinya, aku mengunjungi rumah lama Reza yang katanya sudah tidak ditempati sejak dia menikah denganku. Rumah kecil itu terletak di pinggiran kota, dan konon dulu ditinggali Reza dan Rani semasa mereka menikah. Aku ingat, Reza pernah memberiku satu gantungan kunci yang katanya kunci cadangan, buat kenang-kenangan, ujarnya sambil tertawa kecil. Kunci itu tersimpan di laci riasku, tak pernah kusentuh lagi. Sampai hari ini, tangan ini gemetar saat membuka pintu rumah itu. Gagang pintunya sedikit berkarat, tapi tidak terkunci dari dalam. Begitu pintu terbuka, aku membeku. Interior rumah itu masih terawat. Ada sandal wanita dan pria di depan pintu. Rak buku tertata rapi. Bahkan ada foto Nadine tersenyum di meja sudut. Dan yang paling membuatku hampir kehilangan kendali adalah sisa makanan di meja makan, lengkap dengan 2 gelas dan 2 piring. Masih hangat, ada yang baru saja makan di sini. Aku menahan napas. Langkah kakiku perlahan menyusuri ruang demi ruang. Di kamar utama, aku melihat 2 bantal dan salah satunya memakai sarung motif bunga melati dan vanila. Sama persis seperti bau yang sempat kucium di bantal rumahku. Dadaku sesak. Tanganku ingin menjungkir balikan semua barang, ingin berteriak, ingin tahu sudah sejauh mana mereka mengkhianatiku. Tapi aku tidak melakukan itu. Aku hanya berdiri, mematung, dan menatap diri sendiri di cermin kamar mereka. Mereka, ya, aku tidak keliru menyebutnya begitu, karena ruangan ini tidak menunjukkan jejak keberadaanku sedikit pun. Seolah-olah, akulah orang asing di rumah ini. Suara motor berhenti di depan rumah menyadarkanku. Panik, aku buru-buru keluar lewat pintu belakang dan sembunyi di balik pagar samping. Dari sela-sela bambu, aku melihat Reza masuk ke rumah itu bersama Rani. Tawa mereka samar terdengar di kejauhan, ringan, seolah tidak ada yang disakiti. Hari itu, semua keraguanku berubah jadi kenyataan. Aku bukan lagi sekadar istri yang dicurigai, aku adalah istri yang ditinggalkan tanpa pernah diberitahu bahwa aku telah diganti. Langkah kakiku lemas saat keluar dari gang rumah itu. Angin sore menampar wajahku, tapi tak mampu membekukan panas yang meledak dari dalam dada. Kupikir, kebenaran akan membebaskan. Tapi justru sekarang, aku merasa lebih sendirian daripada sebelumnya. Aku pulang ke rumah dengan wajah datar. Reza belum pulang.
Nadine sedang bermain puzzle di ruang tengah. Dia tersenyum saat aku masuk, tapi aku hanya mengangguk kecil. Aku tahu, aku tak bisa menjatuhkan air mata di depan anak itu. Dia tidak bersalah. Dia tidak tahu. Aku butuh tempat berpijak. Seseorang yang akan membelaku. Maka malam itu juga, aku memutuskan menemui ibu mertuaku. Bu, aku harus bicara. Tapi, tolong jangan potong sampai aku selesai, kataku sambil menahan napas panjang. Kutarik semua keberanian dan kuceritakan semuanya tentang bau bantal, hotel, rumah lama, dan Reza yang masuk bersama Rani. Tak ada yang kututupi. Kupikir, ibu mertuaku akan terkejut. Kupikir, setidaknya akan ada kalimat. Sabar ya, nak, ini tidak adil. Tapi yang keluar dari bibirnya justru membuatku terpaku. Kalau Reza kembali ke Rani, mungkin itu memang yang terbaik. Aku mengerjap. Maaf, Bu, tanyaku, nyaris tak percaya dengan yang kudengar. Ibu bukannya membenarkan perbuatannya, tapi kamu tahu sendiri, Rani itu ibu kandung Nadine. Mereka sudah punya sejarah bersama. Kamu tahu dari awal menikah dengan Duda, kan? Pasti ada resikonya. Aku nyaris tidak bisa bernapas. Jadi, aku harus menerima bahwa aku cuma istri sementara. Ibuku hanya menghela napas. Kamu jangan terlalu baper, Dian. Jangan besar-besarkan masalah. Mungkin kamu juga terlalu curigaan. Yeti Reza merasa tidak nyaman di rumah. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa seperti bayangan. Tak terlihat, tak dianggap. Bahkan ketika aku tahu aku disakiti, aku juga yang disuruh mengerti. Aku mencoba bicara dengan sahabatku, Mair, berharap ada pelukan atau sekadar kalimat. Kamu nggak gila. Tapi Mar pun hanya berkata, kalau kamu cinta dia, kenapa nggak? Diam dulu, siapa tahu dia cuma bingung. Diam, saat harga diriku diinjak tanpa suara. Apakah cinta berarti menghapus diri sendiri demi mempertahankan yang sebenarnya sudah pergi? Malam itu, aku kembali ke rumah dengan kepala penuh suara. Tapi tak ada satupun yang membelaku. Dan ketika Reza pulang, aku hanya menatapnya sekilas. Aku sudah tidak butuh jawaban. Aku butuh kekuatan. Karena mulai saat ini, aku tahu tidak akan ada siapa-siapa yang bisa menyelamatkanku kecuali diriku sendiri. Dan untuk menyelamatkan diriku sendiri, aku harus tahu seberapa dalam aku telah dikubur oleh kebohongan. Hari-hari selanjutnya, aku menjalani hidup seperti robot. Memasak, mengajar les, mengantar Nadine ke sekolah. Tapi malam-malamku penuh dengan pencarian. Aku mulai menyusun puzzle dari serpihan-serpihan yang selama ini Reza coba sembunyikan. Lalu, pagi itu aku menemukan kunci terakhir secara tak sengaja. Saat sedang mencuci baju, aku merapikan dompet Reza yang terjatuh dari jaket kerjanya. Di sela-sela tumpukan kartu dan kwitansi, ada selembar map kecil warna coklat kusam. Aku membukanya tanpa berpikir panjang. Dan begitu ku baca isinya, napasku langsung tercekat. Surat nikah, nama suami, Reza Arya Satya nama istri, Rani Wulandari tanggal pernikahan, 8 bulan lalu. Tempat, kantor urusan agama, wilayah berbeda dengan KTP kami. Tanganku gemetar. Ini bukan dokumen lama. Ini bukan surat dari masa lalu. Ini pernikahan yang dilakukan diam-diam setelah Reza menikah denganku. Pernikahan ganda. Dan aku, istri yang tak tahu bahwa dirinya dibagi. Aku terduduk di lantai dapur. Map itu jatuh dari tangan. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin membanting apapun. Tapi anehnya, tidak ada satupun air mata yang keluar. Seolah tubuhku sudah kehabisan energi untuk bersedih. Malam itu, saat Reza pulang, aku menunggunya di meja makan. Map coklat itu sudah kutaruh di depan piringnya. Dia melihatnya. Dia membuka. Dan dia tahu, aku sudah tahu segalanya. Aku bisa jelaskan, katanya cepat. Suaranya gugup. Aku hanya menatapnya. Silakan. Dia menunduk, menghela nafas panjang. Awalnya, cuma karena Nadine. Rani terus datang ke rumah, terus mengancam gak mau kasih izin Nadine nginep kalau aku gak ajak dia ngobrol baik-baik. Lalu, semuanya jadi rumit, dan aku gak tahu harus bagaimana.
Aku cuma apa? Potongku. Nadaku tenang. Tapi mataku menusuk. Cuma nggak mau kehilangan siapapun. Aku tertawa kecil, dingin. Jadi kamu pikir dengan menikahi dua perempuan diam-diam, kamu bisa mempertahankan semuanya? Dia tidak menjawab, dan aku tahu, itulah jawabannya. Malam itu aku kembali ke kamar bukan sebagai istri tapi sebagai seseorang yang sedang mengubur cinta yang pernah kubelah mati-matian. Dan saat aku memandang bayangan diriku di cermin, aku hanya bisa berkata pelan, kalau aku tak cukup untuk dicintai sendirian, maka aku terlalu berharga untuk dibagi dua. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar mempercayai kata-kataku sendiri. Pagi itu, aku bangun lebih awal. Kupandangi wajah Reza yang masih terlelap di sisi tempat tidur, wajah yang dulu membuatku jatuh cinta, kini hanya meninggalkan tanda tanya. Siapa dia sebenarnya? Suami, pembohong, atau sekadar lelaki yang terlalu pengecut untuk memilih? Aku bangkit, pelan, membuka lemari, dan mulai melipat bajuku satu persatu ke dalam koper. Tak ada tangis, tak ada teriakan. Hanya sunyi yang padat, memenuhi dadaku hingga sesak. Saat aku selesai, aku menatap sekeliling kamar. Meja rias, foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Kupandangi lama, lalu kulepaskan dengan tangan sendiri. Di ruang tengah, Nadine sedang duduk di karpet sambil menggambar. Ketika melihatku membawa koper, ia menoleh dengan dahi berkerut. Mau kemana, Bu? Tanyanya pelan. Aku tak menjawab langsung. Aku duduk di sampingnya, menyentuh rambutnya dengan hati-hati. Nadine sayang, Ibu harus pergi sebentar. Tapi bukan karena kamu. Bukan karena kamu, ya. Anak itu menatapku lekat. Lalu air matanya jatuh. Jangan tinggalin aku. Kalau ibu pergi, siapa yang dengerin cerita aku malam-malam? Aku tercekat. Siapa yang ingetin aku minum vitamin? Siapa yang peluk aku pas aku mimpi buruk? Tubuh kecil itu memeluk pinggangku erat-erat. Suaranya pecah. Dan disitulah semua pertahanan yang kupasang runtuh. Aku memeluknya balik, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, aku menangis sekeras-kerasnya, tapi bukan karena Reza. Karena aku tak bisa meninggalkan anak ini. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku tahu, di antara runtuhan rumah tangga ini, dialah satu-satunya alasan yang masih membuatku merasa manusia. Malamnya, aku duduk sendiri di teras. Reza menghampiriku. Diam sebentar, lalu berkata, "Kamu nggak jadi pergi." Aku menoleh, menatap matanya dalam-dalam. "Aku tidak tinggal karena kamu. Aku tinggal karena Nadine." Dia menunduk. "Kamu nggak akan pernah ngerti betapa aku bingung waktu itu." Aku mengangkat tangan. "Sudah cukup, aku tidak butuh alasan lagi, Reza. Aku hanya minta satu hal." Dia menatapku. "Jangan ganggu aku dengan kebohongan lagi. Kalau kamu masih ingin aku tinggal, biarkan aku menjadi diriku sendiri. Jangan paksa aku memaafkan yang belum sanggup kuikhlaskan." Dan malam itu, aku tahu, aku belum pulih, tapi aku sudah memilih. Aku memilih bertahan, bukan sebagai istri yang menutup mata, tapi sebagai perempuan yang mulai membuka jalannya sendiri meski tetap di atap yang sama. Dan sejak hari itu, aku bangun bukan untuk menyenangkan siapapun. Aku bangun untuk diriku sendiri. Pagi-pagi, aku sudah menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi kali ini tanpa tergesa. Tanpa berharap pujian dari siapapun. Nadine duduk bersamaku, ceria seperti biasa, dan aku membalas tawanya karena untuknya, aku ingin tetap menjadi ibu yang utuh. Tapi aku tak lagi memasukkan Reza dalam rumus kebahagiaanku. Di sela-sela kesibukan rumah, aku mulai mendaftar kursus online, akuntansi. Hal yang dulu hanya kubaca sepintas, kini kupelajari dengan serius. Aku tak mau hanya jadi istri yang baik di dapur, aku ingin punya ruang hidup sendiri. Reza sempat bertanya malam itu saat melihatku mengerjakan soal di laptop. "Kamu sibuk banget sekarang," katanya sambil berdiri di ambang pintu kamar. Aku tak menoleh. "Aku sedang belajar supaya bisa mandiri." Ia tertawa kecil, canggung. "Emang kamu belum cukup mandiri?" Kali ini aku menatapnya. "Belum, karena aku masih tinggal dengan laki-laki yang menikahi dua perempuan sekaligus dan menganggap itu bukan masalah." Dia diam.
lalu perlahan masuk dan duduk di tepi ranjang. Aku nggak tahu harus mulai dari mana untuk minta maaf. Aku menarik napas. Kalau kamu nggak tahu, lebih baik jangan mulai. Karena aku belum siap untuk memberi maaf, dan kamu belum siap untuk berubah. Percakapan berhenti di sana. Tapi di dalam hati, aku tahu, aku tak butuh kata maaf, aku butuh bukti bahwa aku tidak akan dibohongi lagi. Hari-hari berikutnya, aku mulai mengambil pekerjaan tambahan mengajar les daring 3 malam dalam seminggu. Aku lelah, ya, tapi untuk pertama kalinya, kelelahan ini memberiku rasa hidup. Karena setiap rupiah yang kudapat dari jerih payah sendiri, memberiku harga diri yang selama ini diremukan oleh diam. Suatu malam, saat Reza pulang larut, dia menatap meja makan yang kosong. Tak ada makanan hangat. Dia menatapku. Kenapa enggak? Dimasakin? Aku tersenyum tipis sambil meneguk teh hangat. Aku sudah makan. Kalau kamu lapar, kamu bisa masak sendiri. Atau pesan makanan. Atau mungkin bisa minta Rani bawakan rawon lagi. Dia terdiam. Dan aku tahu. Diam itu bukan lagi karena kebingungan tapi karena dia tahu. Aku bukan lagi perempuan yang akan diam ketika dilukai. Aku tidak pergi. Tapi aku sudah tak bisa disentuh dengan cara yang sama. Karena sekarang, aku punya kendali atas hidupku sendiri dan tak akan kubiarkan siapapun mengambilnya lagi. Dan kendali itu mulai mengubah arah segalanya. Bukan hanya di dalam diriku, tapi juga di dalam rumah ini. Hari-hari berlalu, aku tetap menjalani rutinitas, tapi kini dengan batasan yang jelas. Aku tidak melayani Reza seperti dulu. Aku tidak menanti-nanti kedatangannya. Aku bersikap sopan, tetapi tidak lagi mengemis perhatian. Dan perubahan itu terasa. Suatu sore, ketika aku sedang mengajar daring di ruang kerja kecil, pintu rumah diketuk. Nadine membukanya. Tak lama, ia memanggilku dengan suara pelan, "Ibu, Bunda datang." Kupikir, hanya sebentar, seperti biasa. Tapi kali ini, Rani menemuiku langsung. Dia berdiri di ambang pintu dapur, mengenakan blus putih dan tas lempang coklat muda, wajahnya ragu tapi tatapannya langsung menembusku. "Aku boleh bicara sebentar?" Aku mengangguk. Kami duduk di meja makan. Tak ada basa-basi, tak ada sapaan. Hangat, dan kalimat pertamanya membuat jantungku berhenti sejenak. "Aku akan mundur." Aku tak menjawab. Aku hanya menatapnya, menunggu kelanjutannya. Reza bilang kamu tidak pergi. Aku kira kamu akan menyerah. Tapi ternyata aku yang salah. Kamu lebih kuat dari yang aku bayangkan. Aku tetap diam. Tidak karena tak punya kata-kata. Tapi karena aku tahu, diamku kini lebih menyakitkan daripada tangisan atau kemarahan. Rani melanjutkan dengan suara yang pelan namun jujur. Awalnya aku pikir aku masih punya tempat. Tapi ternyata, aku cuma datang karena ketakutan bukan cinta. Aku takut kehilangan Nadine. Aku takut kamu menggantikanku sepenuhnya, tapi kamu gak pernah merebut dia dariku. Kamu malah menjaganya, lebih dari yang bisa aku lakukan. Tanganku mengepal di bawah meja. Kata-katanya tajam, bukan karena menyakitkan, tapi karena akhirnya kebenaran keluar dari mulut yang selama ini menutupi. Pernikahan siri itu, aku yang maksa. Reza cuma laki-laki bodoh yang gak bisa bilang tidak, tapi sekarang aku lelah. Aku tidak mau menjadi bayangan selamanya. Rani berdiri. Wajahnya mulai berkaca-kaca. Aku akan cabut semua tuntutan soal hak asuh. Aku akan tetap jadi ibu Nadine, tapi dari luar pagar. Karena sekarang, tempatnya sudah kamu yang isi. Dia melangkah ke pintu. Tapi sebelum pergi, dia menoleh sebentar dan berkata, "Aku minta maaf, Dian, bukan karena aku kalah. Tapi karena kamu lebih layak dari yang pernah aku sangka." Dan pintu pun tertutup. Aku masih duduk diam, menatap cangkir kosong di depanku. Bukan karena tidak percaya, tapi karena akhirnya, untuk pertama kali sejak semua ini dimulai, aku menang. Bukan karena aku mengalahkan siapapun, tapi karena aku bertahan tanpa kehilangan diriku sendiri. Dan dari semua hal yang pernah coba mereka ambil dariku, cinta, kepercayaan, rumah tangga, hanya satu yang tak pernah bisa mereka sentuh, diriku sendiri. Beberapa hari setelah Rani pergi, suasana rumah berubah. Bukan tiba-tiba bahagia, bukan pula kembali seperti dulu, tapi lebih tenang, sunyi,
Tapi bukan sunyi yang melukai. Sunyi yang memberi ruang untuk bernapas. Reza mulai berubah. Ia tak lagi bersikap seolah semua bisa ditambal dengan kata maaf. Ia jeti pendiam, banyak menatapku dari jauh. Dan ketika ia bicara, tak ada lagi nada memaksa, hanya kejujuran. Yang mungkin terlalu terlambat. Suatu malam, ia duduk di meja makan, menatap piring kosong yang belum kusentuh. Aku tahu, aku nggak pantas minta kesempatan kedua, katanya lirih. Aku meletakkan sendok, menatapnya lurus. Memang tidak, ya, mengangguk. Tapi aku tetap ingin memperbaiki semuanya. Meski kamu tidak mau kembali seperti dulu. Aku menarik napas dalam-dalam. Bukan aku yang harus kembali, tapi kamu yang harus belajar menghargai apa yang ada sebelum semuanya pergi. Percakapan itu singkat, tapi bagiku cukup karena aku tidak sedang mencari akhir bahagia seperti di novel-novel. Aku hanya ingin menjadi perempuan yang tetap bisa menatap cermin dan berkata, aku itu, meski pernah retak. Beberapa bulan berlalu, aku menyelesaikan kursus akuntansi. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, aku diundang sebagai pembicara kecil-kecilan. Di sekolah tempat aku biasa mengajar, temanya sederhana, perempuan dan ketahanan diri. Aku berdiri di depan kelas, menatap belasan wajah polos yang mendengarkan. Dan saat aku mulai berbicara, suaraku tak lagi gemetar seperti dulu. Ada masa di mana saya merasa kalah. Tapi ternyata, bukan karena saya lemah. Saya hanya sedang diuji apakah saya akan menyerah atau bangkit. Salah satu siswa bertanya, apa ibu sekarang sudah bahagia? Aku tersenyum. Saya sedang belajar bahagia dengan cara saya sendiri. Dan itu lebih dari cukup. Ketika pulang, Nadine menyambutku dengan pelukan. Selamat ya, Bu. Nadine bangga banget. Ku peluk dia erat-erat, dan untuk pertama kalinya, aku merasa cukup hanya dengan ini. Bukan Reza, bukan status, bukan validasi dari orang lain, tapi karena aku tahu siapa diriku. Dan aku tidak lagi butuh pembuktian dari siapapun. Itulah kemenangan paling utuh yang bisa kumiliki, mengenal diriku sendiri. Dulu, aku mengira kebahagiaan hanya bisa hadir saat rumah tangga sempurna, saat suami mencintaiku tanpa celah, saat semua orang mengakuiku sebagai istri yang berhasil. Tapi kini, aku tahu, kebahagiaan bukan soal diakui tapi soal memilih untuk tidak kehilangan diri saat tak seorang pun memihak. Banyak orang berkata aku sabar, tapi mereka tak tahu, sabarku lahir, bukan dari kelembutan, melainkan dari luka yang kutampung tanpa suara. Banyak yang bilang aku kuat, tapi mereka juga tak tahu kekuatanku tumbuh bukan dari keberuntungan melainkan dari hari-hari penuh air mata yang kutelan diam-diam. Suatu pagi, Reza duduk bersamaku di teras. Nadine sedang bermain sepeda di halaman. Kami tak banyak bicara, hanya menatap langit yang mulai cerah setelah gerimis semalam. Aku tahu kamu gak pernah benar-benar memaafkan aku, katanya pelan. Aku menoleh perlahan. Mungkin belum, tapi aku juga nggak membenci kamu. Dia menunduk, mengangguk pelan. Kamu bukan perempuan biasa, Dian. Aku tersenyum, tapi bukan senyum bangga. Hanya senyum tenang, yang lahir setelah badai panjang. Aku bukan istri yang sempurna, Reza. Tapi aku juga bukan istri yang gagal. Aku cuma perempuan yang belajar bertahan dengan caranya sendiri. Kami diam cukup lama setelah itu. Tak ada drama, tak ada pelukan. Hanya dua orang dewasa yang akhirnya belajar bahwa cinta bisa pudar, tapi hormat harus tetap ada. Minggu itu, aku membuka kelas les baru di rumah. Kecil, tapi penuh semangat. Anak-anak datang belajar, tertawa, dan memanggilku Bu Guru dengan mata berbinar. Reza mulai terbuka soal terapi pernikahan. Katanya, kalau aku mau, kita bisa mulai pelan-pelan. Tapi aku hanya menjawab, bukan pernikahannya yang harus diselamatkan, tapi orang-orang di dalamnya. Dan aku tahu, apakah nanti kami kembali bersama, atau tidak aku akan baik-baik saja. Karena aku bukan lagi perempuan yang menunggu disayangi. Aku adalah perempuan yang tahu, bahkan cinta pun tak seharusnya membuat seseorang kehilangan harga diri. Dan itulah akhirnya, bukan tentang siapa yang dimiliki, tapi tentang bagaimana aku memilih tetap berdiri, bahkan saat semua orang berharap aku jatuh.